Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Nurul Yudo dari kelas HP 3A NIM 004 akan mempresentasikan materi tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang konsepsi formal substansif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Juhaya S. Praja menegaskan bahwa pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Inti pemikiran hukum Islam sekak adalah bahwa konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintah Umayyah. Yang selanjutnya sebagai hukum suci yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlempar dari terminologi fikih dan syariah. Dari sejarah keduanya, pada masa Islam kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya atau berupa hukum-hukum kewajiban. Dengan demikian, istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Hal ini ditunjukkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122, yang artinya agar mereka memperdalam pengetahuan dalam urusan agama. Setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya pada abad kedua Hijriah, istilah fikih digunakan mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum. Menurut para fuqaha, bila dibandingkan antara pengertian syariah dengan fikih, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Persamaan keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya. Sementara syariah di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah juga membahas hukum-hukum iktihadiyah. Ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Pertama, ilahiyah, karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Besar. Kedua, insaniyah, dalam hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dan pendekatan itu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid. Berdasarkan uraian di atas, tampaknya pemikiran hukum Islam yang dikaji sekak berkesimpulan bahwa hukum Islam dimulai pada akhir pemerintah Umayyah dalam pengertian hukum berdasar teknis. Meskipun demikian, bila diamati secara mendalam, tampaknya sekak tidak konsisten dengan istilah-istilah yang digunakan. Sekak menarik kesimpulan tentang hukum Islam secara umum. Secara umum, hukum Islam itu harus bersifat teknis, bukan hanya normatif saja. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Konsul Jono Sukamto dan Mustafa Abdullah merumuskan dengan 9 arti, yakni konsep hukum Islam dalam pandangan sekak bila diukur dengan standar ilmu hukum merujuk pada hukum dalam arti tata hukum, keputusan pejabat, petugas, proses pemerintahan, perilaku yang teratur, dan ajab. Dengan demikian, konsep ini jelas berbeda dengan konsep hukum Islam. Yang selanjutnya, B, kita mempelajari tentang konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam.
Pemikiran sekar selanjutnya adalah sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak, baik pada masa Nabi SAW atau pada sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa penemuan tentang bukti hadis pada masa Imam Asy-Syafi'i. Pengertian sunnah sebagaimana pandangan sekar bahwa konsep sunnah hadis muncul relatif. Berbeda dengan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Dalam pandangan Rahman, definisi sunnah tersebut menimbulkan pertentangan dalam dirinya sendiri. Definisi ini diletakkan berdampingan dan tidak konsisten, yakni perilaku normatif. Kedudukan ijma dan qiyas secara prinsipal tidak berbeda antara pandangan sekar dengan para pakar hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pendapat sekar bahwa kedua sumber tersebut berasal dari tradisi Yahudi, bukan berasal dari Islam. Pandangan seperti menurut Rahman ahistoris, pemikiran ini didasarkan pada sunnah berakhir pada sahabat. Hampir semuanya sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai dari zaman Rasulullah. Mempertegas pandangan tersebut di atas, Harun Nasution menjelaskan bahwa pada periode Nabi segala persoalan dikembalikan pada Nabi untuk diselesaikan. Nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Secara langsung satu-satunya sumber hukum. Secara langsung pembuat hukum adalah Nabi, tetapi secara tidak langsung Tuhanlah yang membuat hukum. Karena hukum yang dikeluarkan Nabi bersumber pada wahyu dari Tuhan. Sumber hukum yang ditinggalkan Nabi untuk zaman-zaman sesudahnya ialah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Dan selanjutnya konsepsi metode penggalian hukum Islam. Juwaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, ada 4 pendekatan yang harus dilakukan dalam penelitian tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan teologis, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana pria dan wanita berbicara tentang Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang, suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini. Pendekatan tampaknya terlalu diabaikan oleh sekar. Hal itu diakui oleh para orientalis Islamisis lainnya seperti Bernard Lewis. Sekar di antara sekian sarjana barat yang menggali hukum Islam dalam perspektif sejarah dan sosiologi ANSIS atau PEN. Pendekatan lain terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat. Secara spesifik adalah filsafat hukum Islam. Hikmat An-Nasri. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Juwaya S. Praja bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Lebih lanjut, Juwaya S. Praja menjelaskan bahwa filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Secara ringkas dapat dipahami bahwa filsafat hukum Islam hakikat keadilan, hakikat pembuat hukum, tujuan hukum, sebab orang harus taat pada Islam dan sebagainya. Sampai batas ini, pemikiran sekar tampaknya dapat dibenarkan dalam koridor pendekatan sejarah, meskipun hal itu bukan yang final dalam menjustifikasi suatu hukum. Sebagaimana dikatakan oleh F.R. Ankersmit, sejarah memang penting digunakan untuk mengetahui setinggi sosio-historis suatu hukum dalam realita masyarakat. Tetapi persoalannya adalah sejarah mengandung masa lampau yang bisa jadi data-datanya masih mengandung kerelatifan dan spekulatif meskipun ia memiliki makna. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan 2 pendekatan sebagaimana dilakukan oleh sekar, yakni pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini sosiologi hukum, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan.
seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu sosial. Di samping secara spesifik didekati pula dengan dua pendekatan bahasa dan manusia. Sekian presentasi dari saya pribadi. Apabila ada salah katanya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.